Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Ya, kita masih akan berbincang-bincang mengenai masalah agama secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tema kita kali ini tentang perbedaan Hari Raya Idul Adha. Sahabat sekalian, banyak orang bertanya-tanya, bahkan ada yang protes, ada yang bingung, ada yang menggugat. Kok bisa beda? Nah, jadi kita gimana puasanya, gimana lebarannya? Yang pertama, saya ulangi lagi bahwasanya sebuah keputusan fatwa itu hanya mengikat orang yang berfatwa dan yang sependapat, yang mengikuti. Tidak mengikat kepada orang yang tidak sependapat. Yang kedua, kaidah mengatakan la hukma lillah qabla ijtihadil mujtahid. Tidak ada hukum Allah sebelum ulama mujtahid menetapkan hukumnya. Artinya untuk masalah-masalah ijtihadiyah itu hukum Allah berlaku setelah diputuskan oleh ulama. Karena ini masalah ijtihadiyah. Umat sepakat bahwa Idul Adha itu ya tanggal 10 Dzulhijjah, tetapi kapan waktunya itu yang merupakan ijtihad. Kemudian oleh karena ini ranah ijtihad, maka tergantung orang yang berijtihad. Setelah diijtihadkan, maka itulah hukum Allah yang harus dijalankan. Nah, sekarang kondisinya Arab Saudi, Muhammadiyah, dan lain-lain itu menetapkan tanggal 9 Juli sudah lebaran haji. Indonesia menetapkan tanggal 10 Juli. Nah, bagaimana? Nah, dengan kaidah tersebut ya, maka berlakulah bagi orang yang berfatwa. Arab Saudi misalnya tanggal 9 itu Idul Adha, maka tanggal 8-nya itulah hari Arafah ya, yang disunahkan puasa Arafah. Nah, tanggal 9 Julinya maka itu haram untuk berpuasa. Di Indonesia, pemerintah memutuskan tanggal 10 Juli. Maka tanggal 9 Juli itulah waktu Arafah, waktu berpuasa Arafah. Meskipun di Arab sudah lebaran. Karena yang penting itu tanggalnya, ya, tanggalnya. Dan tidak harus ya sama ya pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi atau pemerintah yang lain harus sama dengan Arab Saudi. Para ulama membahas ya tidak ada kewajiban untuk ikut negara lain karena masing-masing negara itu punya matla, punya hitungan tempat terbit bulan masing-masing. Dalam hadis itu dikatakan tidak ada kewajiban untuk ikut ya di wilayah lain, sehingga tidak masalah berbeda ya. Ya, siapa yang memutuskan tanggal 9 itu lebaran ya itulah yang harus dijalankan. Ya, tanggal 8-nya berarti puasa Arafah. Siapa yang memutuskan tanggal 10 maka tanggal 10 itulah lebarannya, tanggal 9 puasa Arafahnya. Bahkan seandainya di Arab Saudi tidak mengadakan wukuf, ya, tidak mengadakan tidak ada puasa Arafah ya karena musim perang misalnya kan ya, maka tidak masalah di Indonesia itu berpuasa meskipun di sana tidak itu kan kalau kondisi perang nggak ada wukuf dan lain-lain lah ya seperti itu, sehingga jangan bingung ya jangan bingung. Saya ulang lagi, jadi fatwa itu mengikat orangnya. Muhammadiyah berfatwa tanggal 9, maka itu ya mengikat warga Muhammadiyah. Yang lain tidak terikat. Dia bisa memutuskan kalau mampu ya. Nah, misalnya pemerintah atau NU memutuskan tanggal 10 ya itulah fatwa yang mengikat dia, tidak untuk Muhammadiyah dan lain-lain yang tidak sependapat. Nah, dan kaidah kedua tadi la hukma lillah qabla ijtihadil mujtahid. Tidak ada hukum Allah alias hukum Allah belum berlaku qabla ijtihadil mujtahid. Sebelum ulama mujtahid melakukan ijtihad.
setelah dilakukan ijtihad maka itulah yang berlaku. Nah, demikian sahabat sekalian ya. Jadi ya tidak masalah di kita yang ikut pemerintah berarti tanggal 9 Juli itu puasa Arafahnya, meskipun di Arab sudah lebaran. Di Arab maka tanggal 8 Juli itu puasa Arafahnya, tanggal 9 lebarannya. Nah, orang Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi, maka ya ikuti sana, gitu kan. Ikuti negeri setempat. Nah, itu. Fikihnya seperti itu. Jadi, ikutlah negeri setempat yang kita berada. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.